Shalom bagi kita semua. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan lewat pembacaan Bina Muda. Namun sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, untuk setiap penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami semua, baik yang akan mendengarkan firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan membacakan dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca bersama-sama dan renungkan bersama-sama dapat kami pahami dengan baik dan dapat menjadi pedoman dan suluh pelita bagi hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami, karena pada saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam ampunkan setiap salah dan dosa kami, terima kami yang datang bermohon dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita yang telah kita baca bersama-sama pada saat ini, dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9, diberi tema biarlah kemuliaan itu hanya milik Yesus. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan bahwa kamalakbiran misanna Yesus. Sobat-sobat PPGT yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa orang-orang tertentu diberi gelar atau panggilan yang mulia. Kendati demikian, panggilan yang mulia itu merupakan panggilan kehormatan yang maknanya sungguh mendalam. Bisa jadi panggilan itu melekat pada seseorang karena dia memiliki kedudukan yang tinggi atau orang yang terhormat di dalam lingkungan itu. Misalnya dia sebagai raja atau sebagai hakim pengadilan dan
sebagainya. Kata mulia yang dilekatkan pada perasaan dapat berarti luhur dan baik. Jika kata mulia dilekatkan pada benda, maka ia berarti bermutu tinggi dan berharga. Misalnya pada logam mulia, ya pada emas, perak, dan sebagainya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa orang-orang tersebut atau barang-barang yang kepadanya dilekatkan kata mulia bukanlah orang atau benda sembarangan. Mereka memiliki keistimewaan dan nilai yang tinggi. Keistimewaan dan nilai yang tinggi itulah yang tidak bisa dipungkiri kerap kali menggoda manusia untuk mengejarnya hingga bahkan dipakainya untuk memuliakan diri sendiri. Dari bacaan kita pada Markus 9 ayat 2-9 itu berbicara tentang pemuliaan Yesus di atas gunung. Pada ayat yang ketiga dikatakan di situ bahwa wajah Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilau-kilau. Lalu terdengar suara dari balik awan yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Peristiwa tersebut disebut sebagai transfigurasi yang mengungkapkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Kemuliaan Yesus sebagai anak Allah membuat ketiga murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bahagia sekaligus mereka ketakutan. Bahkan Petrus berharap lebih lama tinggal di atas gunung itu dalam kemuliaan dan kebahagiaan transfigurasi dengan mendirikan kemah bagi Yesus, bagi Musa, dan bagi Elia. Akan tetapi, Yesus tidak membiarkan mereka terlena dan tidak mau beranjak dari kenyamanan tersebut. Mereka harus turun gunung kembali, diutus ke dalam dunia, dan menaati apa yang Yesus sampaikan. Sobat-sobat pemuda yang terkasih dalam Tuhan, dari Injil Markus ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa peristiwa pemuliaan tersebut bisa kita wujudkan dalam kesetiaan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus Kristus menjaminmu hidup dalam dunia ini. Karena itu, muliakanlah Dia selalu dalam setiap langkah hidupmu. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, hamba tahu hamba adalah orang yang terbatas, yang tidak lebih dari hamba yang lain. Namun, untuk itu ya Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan telah melayakkan kami untuk bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami untuk selalu berharap hanya pada Yesus, tidak memuliakan apa yang telah kami miliki, tidak menganggap lebih apa yang kami miliki, namun kemuliaan hanya milik Tuhan semata. Tuhan, pada saat ini kami datang mendoakan teman-teman PPGT dimanapun kami semua berada. Kami yakin dan percaya tuntunan penyertaan Tuhan
Berkat Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari yang akan kami lewati, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Dan kiranya hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, kiranya menjadi hidup yang berguna untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Berkati kami semua dan ampunkan setiap salah dan dosa kami. Terimalah kami yang datang bermohon dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup dan kehidupan kami berdoa. Amin.